Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada era kegelisahan ini, karena dampak pandemi virus corona COVID-19 yang belum mereda, saya hendak menyapa kembali para pemerhati dan pendengar yang saya hormati dimanapun berada. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan, serta penghiburan dari Roh Kudus bersama kita semuanya. Amin. Marilah kita tetap berpengharapan dan percaya akan penyertaan, pertolongan, dan belas kasih Tuhan pada saat kita memasuki era kenormalan baru, the new normal life di masa pandemi ini. Marilah kita terus belajar bersyukur kepada Tuhan yang kita yakini Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita orang beriman pun pada masa-masa sulit ini. Dengan rangkaian peristiwa ini, kita sedang menerima kembali hikmah dan kesadaran yang baru yang antara lain mengajak kita supaya kita semakin beriman, semakin rendah hati, semakin solidar, semakin bermurah hati, semakin berhati-hati, semakin peduli akan kesehatan, akan lingkungan hidup sekitar kita. Saudara-saudari, teks Alkitab yang menjadi dasar khotbah sekaligus renungan saat ini diacu dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Terlain firman Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Karena iman dan ketaatannya, maka Abraham pergi taat sesuai firman Tuhan. Alkitab mengungkap bahwa Tuhan Allah berinisiatif menawarkan berkat dan keselamatan kepada umat melalui panggilan dan ketaatan Abraham sebagai prototipe orang beriman. Alkitab mencatat kisah suci mengenai Abraham yang lulus tes setelah melewati proses 3 tahapan ujian iman. Karena iman dan ketaatannya, maka Abraham diberkati dan kemudian menjadi berkat kepada umat beriman karena belas kasih Tuhan. 3 proses tahapan ujian iman yang dimaksud adalah: pertama, pada saat Abraham meninggalkan daerah asalnya. Yang kedua, pada waktu Abraham menerima janji mengenai keturunannya di usia yang sangat senja. Dan yang ketiga, pada saat Abraham mengorbankan Ishak. 3 tahapan ujian iman memungkinkan Abraham mendapat berkat dari Tuhan dan menjadi berkat bagi umat dan bagi orang beriman dengan meninggalkan sejumlah teladan. Teladan pertama, karena iman, maka Abraham taat pada perintah Allah dan pergi meninggalkan kota Ur di Kasdim atau Mesopotamia Utara, kota modern pada masa itu. Sebab kepadanya dijanjikan suatu kota yang jauh lebih indah, yang hanya dapat dilihat oleh mata iman Abraham. Karena itu, Abraham bersedia hidup berkemah, berdiaspora, maisolat, sembari menanti pengangkatannya sebagai warga kota yang indah itu. Dalam awal panggilannya, bagi Abraham tidak berlaku moto Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Bagi Abraham, suara rakyat tidak selalu sama dengan suara Tuhan. Untuk mendapat berkat dan menjadi berkat, perlu ada suatu pemisahan dari hal-hal yang menghalangi terwujudnya berkat Tuhan dan harus menomorsatukan Tuhan.
Teladan yang kedua, karena iman, maka Abraham tekun menanti kegenapan janji Allah mengenai keturunan di saat Abraham nyaris berusia 100 tahun dan Sarai istrinya yang sudah mati pucuk berusia hampir 90 tahun. Ketika Abraham dan Sarai merasakan keraguan dan ketidakpastian, Tuhan setia menggenapi janjinya. Karena memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setelah tiba waktunya, lahirlah Ishak sebagai kegenapan janji Tuhan. Ishak yang arti namanya adalah tertawa. Kelahiran Ishak mirip kebangkitan dari kematian. Bukankah Ishak lahir dan hadir ketika kemampuan alami orang tuanya sudah mati? Melalui Ishak terpancarlah kehidupan yang besar seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Karena iman dan ketaatan Abraham, maka kemudian orang-orang beriman yang dapat disebut sebagai keturunan Abraham jadinya mendapat berkat baru. Teladan yang ketiga, karena iman, maka Abraham taat dan takut akan Allah, serta tidak segan-segan mempersembahkan Ishak, anaknya itu, kepada Allah. Itu makanya hati Allah terharu, dan kemudian Allah menyediakan, atau Jehovah Jireh, Allah menyediakan seekor domba jantan sebagai korban pengganti Ishak. Dalam Alkitab Perjanjian Baru diberitakan kemudian kegenapan Jehovah Jireh ini ketika Allah sendiri yang menyediakan dan mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus di kayu salib sebagai korban pendamaian untuk menebus dosa umat manusia. Saudara-saudari, Abraham yang arti namanya boleh juga dipahami Allah Bapa telah ditinggikan. Melalui cara hidupnya Abraham jadinya disebut sebagai sahabat Allah, sebagai bapa orang-orang beriman dan bapa segala bangsa. Abraham kemudian menjadi teladan bagi orang beriman di lingkungan tiga agama monoteisme, Yahudi, Kristen, dan Islam. Dengan meneladani Abraham, marilah semakin beriman dan taat pada firman Tuhan. Pun pada saat kita merasa ragu dan tidak pasti dalam pergumulan hidup kita di dunia ini, khususnya di era kecemasan dan penuh keraguan ini karena dampak pandemi virus corona COVID-19 yang belum mereda dan belum ditemukan vaksinnya. Di dalam Tuhan, melalui peristiwa Yesus Kristus, semua janji kudus menemukan ya-nya. Karena Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Karena itu jangan takut. Bagaimana yang Yesus katakan berulang kali. Sebab Allah memang memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yesus Kristus telah berjanji setia, hendak menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir segenap zaman. Karena itu, marilah taat kepada firman Allah dan janji kudus-Nya yang memberi kita berkat, supaya kemudian kita menjadi berkat bagi dunia. Dan inilah visi gereja kita, visi HKBP, yaitu HKBP menjadi berkat bagi dunia. HKBP dari pasu-pasu to Portibio. Tentu melalui kata dan perbuatan yang baik dan benar, semampu dan sekuat kita. Tuhan adalah jaminannya. Amin. Salam.